Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Firanda Valentin dengan NIM 0481207736. Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi tentang rencana aksi program komunikasi. Dengan tema yang saya pilih adalah Bijak Bermedia Sosial, Program Edukasi Komunikasi untuk mengurangi hoaks di kalangan remaja. Dengan latar belakang remaja rentan hoaks. Remaja adalah pengguna aktif media sosial yang sering menerima informasi cepat tanpa verifikasi. Banyak yang membagikan konten viral tanpa memeriksa kebenarannya. Literasi digital belum cukup. Pengetahuan teknis internet tidak menjamin kemampuan kritis menyaring konten. Kesenjangan ini perlu diisi program edukasi terarah. Strategi yang dibutuhkan, edukasi literasi media di sekolah dan komunitas terbukti efektif membekali remaja kemampuan cek fakta dan etika digital. Dengan rumusan masalah, yang pertama, bagaimana peran edukasi komunikasi dalam meningkatkan kemampuan remaja mengenali dan menyikapi informasi palsu. Yang kedua, sejauh mana program edukasi komunikasi dapat membantu mengurangi penyebaran hoaks di kalangan remaja. Selanjutnya, tujuan program ini yang pertama, meningkatkan pemahaman remaja tentang cara memeriksa kebenaran informasi dan berpikir kritis di media sosial. Yang kedua, menumbuhkan sikap waspada dan tanggung jawab agar remaja tidak mudah menyebarkan hoaks. Tinjauan pustaka, literasi media dan hoaks. Literasi media sosial, kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab. Tanpa literasi memadai, remaja rentan menerima hoaks dan disinformasi. Hoaks di kalangan remaja cenderung membagikan informasi viral karena tekanan sosial dan keinginan diakui. Rendahnya literasi media menjadi faktor utama maraknya hoaks. Dampaknya mencakup konflik, kebencian, hingga keputusan yang merugikan. Program edukasi dan pendekatan baru, edukasi partisipatif, pelatihan, diskusi kelompok, dan simulasi verifikasi fakta lebih efektif daripada ceramah satu arah. Kolaborasi guru, orang tua, dan komunitas memperkuat hasilnya. Verifikasi aktif, remaja diajak menganalisis konten viral, membedakan opini dan fakta, serta memeriksa sumber sebelum membagikan literasi digital berkelanjutan lebih strategis dari sekedar pembatasan akses. Kolaborasi ekosistem, sekolah, keluarga, dan komunitas literasi digital seperti Mavindo berperan penting. Hoaks tersebut meningkat sehingga edukasi harus membangun kebiasaan berpikir kritis. Metodologi penelitian yang saya pakai adalah desain kuasi eksperimen. Penelitian kuantitatif menggunakan pretest, post-test, control group design. Kelompok eksperimen mendapat edukasi literasi digital, kelompok kontrol tidak. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah program. Jika hanya satu kelompok tersedia, dapat digunakan on-group post-test design. Lebih sederhana, namun kurang mampu mengisolasi pengaruh program. Hampir eksperimen membandingkan efektivitas program dalam mengurangi penyebaran hoaks. Rencana aksi dari program ini yang pertama, sosialisasi awal, memperkenalkan isu hoaks, dampak dan pentingnya literasi digital secara interaktif. Yang kedua, workshop komunikasi digital, mengenali ciri hoaks, judul sensasional, sumber tidak jelas, ajakan penyebaran cepat. Yang ketiga ada pelatihan cek fakta, memverifikasi sumber, membandingkan media kredibel, dan menggunakan platform cek fakta. Yang keempat ada kampanye bijak bermedia sosial,
seperti poster, video pendek, dan konten edukatif di media sosial sekolah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah evaluasi dan tindakan lanjut. Kuis seperti kuis, refleksi, dan observasi perubahan perilaku sebagai dasar penyempurnaan program. Jadwal dan indikator keberhasilan. Jadwal 4 minggu. Yang pertama, saya akan melakukan sosialisasi awal. Minggu kedua, saya akan melakukan workshop komunikasi digital. Yang ketiga, pelatihan cek fakta. Dan yang untuk minggu keempat atau minggu terakhir, saya akan kampanye dan evaluasi. Indikator keberhasilan: meningkatnya pemahaman remaja tentang hoax, berkurangnya kebiasaan menyebarkan informasi tanpa verifikasi, aktifnya remaja membuat konten edukatif, dan yang terakhir, terbentuknya sikap kritis dalam bermedia sosial. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah pencegahan hoax memerlukan lebih dari sekedar informasi, perlu membangun berpikir kritis, etika berkomunikasi, dan kebiasaan verifikasi. Program ini berpotensi membentuk generasi muda yang efektif, kritis, dan bertanggung jawab di media sosial. Saran: diperlukan kerjasama sekolah, orang tua, guru, komunitas, dan pemerintah. Materi literasi digital perlu diintegrasikan ke pembelajaran dan disesuaikan dengan tren media sosial agar tetap relevan bagi generasi muda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.